Vita, dapatkah kamu ke ruangan Ibu sekarang? Baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Terima kasih Vita atas kesediaan kamu untuk datang menemui Ibu hari ini. Ada beberapa hal yang Ibu ingin diskusikan denganmu. Mungkin diskusi kita agak lama. Kira-kira kita keberatan tidak? Tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Justru saya merasa penasaran kenapa Ibu memanggil saya. Sebab saya merasa tidak melakukan kesalahan. Oh, Ibu memanggil Vita karena Ibu perhatikan setiap mengerjakan tugas Vita itu selalu sendirian. Apa yang bisa Ibu bantu? Ya, Bu. Saya memang belajar sendiri dan malas untuk belajar secara kelompok. Apakah Vita mengalami kendala? Coba sekarang kita ceritakan kepada Ibu apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Ya, Bu. Saya merasa kehilangan konsentrasi saat belajar kelompok karena teman-teman tidak mau bekerja sama dengan baik saat mengerjakan tugas dan hanya menjawab soal yang mudah, sedangkan soal atau pertanyaan yang sulit tidak mau menjawab dan dibebankan kepada saya untuk mengerjakannya. Saya merasa bahwa saya saja yang mengerjakan sendiri dalam menjawab soal-soal tersebut. Coba kamu jelaskan kepada Ibu lebih lanjut proses kerja kelompok yang menurut kamu itu tidak efektif. Iya, Bu. Tugas kelompok yang kami kerjakan ini sangat banyak, sehingga kami harus mengerjakannya di luar jam sekolah. Teman-teman banyak sekali alasannya saat harus mengerjakan tugas kelompok. Ada yang beralasan tidak memiliki kuota internet, tidak paham tugasnya, rumahnya jauh, dan sebagainya. Dengan alasan tersebut, makanya saya lebih nyaman untuk mengerjakan tugas sendiri, Bu. Apakah guru tidak memberi tugas sesuai dengan minat kamu? Sudah, Bu. Tugas sudah dibagi oleh Bu Guru. Bahkan, Bu Guru memberikan kami masukan terhadap hasil kerja kami. Namun, saya merasa tidak adil, Bu. Sebab saya mengerjakan bagian tugas saya jauh lebih banyak dari teman-teman yang lain. Saya merasa sama saja hal tersebut saya kerjakan sendiri. Bagian saya mengerjakan lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, ini itu sudah dapat permasalahannya. Artinya, kerja kelompok kalian ini tidak sama rata dalam pembagian tugasnya. Apakah benar begitu? Ya, Bu, benar. Kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Seandainya pembagian kelompok dilakukan secara merata, dengan masing-masing anggota kelompok benar-benar melakukan tugas dan bagiannya yang sudah disepakati, dan membagi soal sama banyak, serta ketika ada teman atau kelompok lain yang melakukan presentasi, jika ada ide dan gagasan, kita bisa menambahkan ide tersebut. Mungkin kerja kelompok akan terasa lebih adil dan menyenangkan, Bu. Itu setuju sekali dengan ide kamu, Vita. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saran saya sih, Bu, jika ada tugas kelompok di luar jam sekolah untuk dikerjakan, seharusnya dibagi secara rata tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kerja kelompok itu terlihat kompak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian kira-kira komitmen kamu ke depan itu apa, Vita? Bila guru memberikan tugas kelompok lagi, saya dan teman-teman sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing, agar kelompok bisa berjalan dengan sukses, Bu. Nah, itulah yang Ibu harapkan. Sekarang kamu dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang kamu hadapi.
di mana kamu sekarang dapat memulai bekerja sama dengan teman-temanmu kembali. Ya, Bu, terima kasih. Saya bisa berdiskusi dengan Ibu hari ini. Saya bisa mencoba membicarakan hal tersebut dengan teman-teman. Iya, Vita, itu bagus sekali. Assalamualaikum, Retno. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Vita. Alhamdulillah, baik, Bu. Retno kelihatan tidak semangat hari ini. Apa ada masalah di kelas? Iya sih, Bu. Sebenarnya saya ingin jujur. Memang saya punya masalah. Jadi begitu ya. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Saya ingin menceritakan masalah saya, Bu, dan ingin mencari solusi dalam masalah saya. Apa yang ingin kamu capai dalam diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapat solusi dalam masalah ini. Terus ada lagi? Saya sebenarnya punya masalah dengan salah satu guru di kelas dan ingin tahu apa penyebabnya. Coba bisa ceritakan ke Ibu, apa yang dirasakan Nak Retno sekarang? Saya merasa tidak nyaman di kelas. Saya merasa wanita itu tidak adil di kelas. Kenapa nilai saya lebih rendah di kelas? Yang membuat tidak nyaman itu apa? Jadi, saya merasa saya sering disindir sama Bunita. Jadi, saya tidak nyaman di kelas, Bu. Oh, merasa disindir. Kalau boleh tahu, Retno disindir seperti apa ya oleh Bunita? Sebenarnya begini, Bu. Bunita itu membuka les privat. Dan saya salah satu yang tidak ikut di les privat itu. Karena itu, saya sering dapat sindiran kalau tidak ikut les. Saya merasa Bunita tidak adil, Bu. Malah nilai saya lebih rendah dari siswa lain. Padahal, jujur saja, saya tidak ikut les itu karena masalah ekonomi, Bu. Oh, jadi Nak Retno merasa tersindir karena tidak ikut les privat sama Bunita. Betul, Bu. Saya merasa seperti itu. Nah, ketidaknyamanan Retno merasa disindir. Apa memang begitu? Iya, Bu. Meskipun Bunita tidak adil dan memberi nilai saya rendah, saya tetap berusaha untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Oh, gitu ya. Apa usaha Nak Retno untuk mendapatkan nilai yang baik? Kalau Ibu boleh tahu? Saya akan berusaha meminjam catatan teman yang ikut les di Bunita. Tapi hasilnya sama saja, Bu. Jadi begitu masalahnya. Retno sudah berusaha pinjam buku ke teman les, tapi masih saja nilainya rendah. Iya, Bu. Jadi untuk kedepannya, rencana Nak Retno apa? Saya bercerita lagi ya, Bu. Boleh, silahkan diceritakan supaya lebih jelas lagi. Maaf ya, Bu. Sebenarnya ada yang nasibnya sama dengan saya di kelas sebelah, Bu. Terus gimana? Dia sih nilainya bagus banget, Bu. Walaupun tidak ikut les. Dan kendalanya sama dengan saya. Masalah ekonomi, Bu. Oh, berarti Retno sudah paham apa yang menjadi penyebab nilai Retno selama ini rendah. Iya, Bu. Berarti mungkin saya perlu bicara dengan Bunita tentang keadaan saya, Bu. Bagus sekali itu rencana Nak Retno. Berkomunikasi sama Bunita. Dan mungkin Bunita tidak bermaksud untuk tidak adil, padahal Bunita tidak seperti itu.
Iya, Bu. Nah, Nah, kira-kira dalam pembicaraan kita hari ini, apa yang Retno prioritaskan utama yang akan dilakukan sekarang? sebenarnya banyak hal, Bu. Saya masih bingung. Santai saja, boleh sebutkan satu persatu dengan hati yang tenang. Iya, Bu. Pertama, saya akan mencoba berdiskusi dengan Bu Nita tentang keadaan saya selama ini, selama beliau mengajar. Nah, bagus sekali rencananya. Terus rencana apa lagi yang akan Retno lakukan? Saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan teman yang ikut les di Bunita. Dan alhamdulillah, teman saya banyak yang mau menolong saya. Bagus. Bu Guru senang sekali mendengarnya. Menurut Bu Guru itu sangat bagus sekali. Apa menurut Retno dengan demikian, Bunita akan bertindak adil kepada Retno setelah ini dan nilai Retno bisa bagus? Saya rasa rencana saya sudah sangat bagus, Bu. Karena yang pertama, saya akan menemui Bu Nita untuk membicarakan masalah ini. Yang kedua, saya akan berusaha meningkatkan belajar saya dengan cara belajar kelompok dengan teman yang ikut les. Supaya saya tidak ketinggalan, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi, kamu bisa mengambil tindakan ya, sehingga perasaan yang jelek dengan merasa tidak adil atau disindir hilang dari pikiran Nak Retno. Iya, Bu. Apa perasaan Retno sekarang setelah mendapatkan rencana itu? Perasaan saya lebih tenang, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu Guru yakin Retno bisa melaksanakan semua rencana Retno dan tetap semangat ya belajarnya supaya nilainya nanti bisa lebih baik lagi. Iya, Bu. Terima kasih atas motivasinya. Saya akan tetap semangat. Mel, semangat! Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam, Bu Retno. Bagaimana kabarnya, Bu Nisa? Alhamdulillah, baik Bu Retno. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Silakan duduk dulu, Bu Nisa. Ini ada kursi. Ya, terima kasih Bu Retno. Ada masalah apa, Bu Nisa? Sehingga Bu Nisa menemui saya ke sini. Begini Bu Retno, untuk silaturahim Bu, karena sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Sama mau ngobrol tentang cerita-cerita gitu Bu Retno. Iya, Bu. Iya, kita sudah lama tidak ngobrol karena kesibukan kita masing-masing ya. Kalau boleh tahu, Bu Nisa mau bercerita apa? Tidak apa-apa Bu, apa tidak mengganggu waktu Bu Retno? Tidak apa-apa, Bu. Saya juga masih jam istirahat, belum waktunya mengajar. Lagian, kita juga sudah lama tidak ngobrol. Saya juga tahu, Bu Nisa ini orang hebat banget gitu. Jadi, kita saling kolaborasi. Saya ada waktu, dan saya senang sekali bisa saling bercerita. Saya juga pengen tahu apa yang ingin diceritakan Bu Nisa hari ini. Alhamdulillah Bu Retno. Ya, kalau Bu Retno ada waktu dan terus terang, saya ingin sharing dengan Bu Retno dan ingin bercerita karena hari ini perasaan saya lagi galau melanda Bu Retno. Gitu ya. Silakan Bu Nisa. Iya, saya barusan dipanggil ke ruang kepala sekolah sebenarnya Bu Retno. Kebetulan saya ada supervisi oleh pengawas. Saya kalau mengajarkan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya angkat dan indikator-indikator pun yang saya angkat sudah saya masukkan di dalam rencana pembelajaran. Namun pengawas menghendaki agar saya menggunakan buku teks di mana
saya mengkolaborasikan bahwa dengan tanpa buku teks pun saya bisa mengajak anak-anak untuk berkolaborasi dan berinteraksi langsung dengan alam, sehingga saya menggabungkan media-media yang dekat dengan anak, yaitu dengan alam. Saya mengajak anak-anak untuk belajar di luar, sehingga saya tidak menggunakan buku teks. Padahal lembar kerja kegiatan anak-anak sudah mencakup dengan indikator maupun capaian-capaian yang sudah ada di rencana pembelajaran yang saya susun. Tetapi pengawas menghendaki agar saya selalu menggunakan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran saya dengan anak-anak. Seperti itu, Bu Retno. Waduh, sangat kompleks juga ya ceritanya Bu Nisa. Memang iya Bu, kalau kita sudah supervisi, kita akan banyak masalah yang timbul. Kadang kita tuh sudah melakukan sesuatu yang terbaik, sudah sempurna menurut kita, tapi masih ada saja kurangnya. Di mata supervisi, kalau saya sih begini Bu, kita bisa menyikapinya. Kalau menurut saya, Bu Nisa tidak perlu terlalu sedih. Kita anggap saja itu masukan untuk perbaikan diri kita. Memang buku teks itu penting. Tapi kadang-kadang saya juga dipanggil ke ruang kepala sekolah terkait masalah itu, Bu Retno. Iya ya, memang sedikit gimana gitu kalau kita sampai diomongin ke kepala sekolah. Tapi yakinlah Bu Nisa, maksudnya diomongin ke kepala sekolah itu supaya kepala sekolah juga memantau kepada rekan-rekan yang lainnya untuk bisa menggunakan buku teks sebagai panduannya gitu Bu Nisa. Tapi gini ya Bu Nisa, setelah ada supervisi dari pengawas tadi, kira-kira apa tindakan atau usaha yang akan Bu Nisa lakukan untuk memperbaiki hubungan antara Bu Nisa, kepala sekolah, dan pengawas agar tidak bersinggungan gitu? Tapi setelah saya pikir lagi, Bu Retno, tadi dari respon saya merasa sudah benar. Jadi ketika diberi masukan sama pengawas, jadi saya kayak kurang pas begitu, Bu Retno. Jadi saya bersikeras dengan pendapat saya. Bisa jadi mungkin tadi saat diberi masukan ada sedikit rasa emosi gitu ya. Aduh, saya sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, tapi masih ada hal sepele yang dipermasalahkan. Mungkin seperti itu ya Bu Nisa. Tapi dari situ kita bisa belajar lebih baik loh. Dengan adanya refleksi seperti ini, ada perbaikan ke depannya. Bu Nisa tidak boleh galau banget ya, tetap semangat ya Bu Nisa. Ya, apakah dalam supervisi tadi adakah keinginan dari diri Bu Nisa untuk memperbaikinya setelah penilaian tadi? Ya, setelah ada ketidaknyamanan tadi, Bu Retno, maka saya pikir ke depan saya harus mulai lebih respect terhadap siapapun yang memberikan masukan, sekecil apapun, apalagi itu pengawas yang lebih banyak pengalamannya untuk buku teks, karena itu sudah dari pusat dan sudah disusun pakarnya. Karena saya akan menggunakan buku teks sebagai penunjang dan pendukung belajar dalam menyusun perencanaan. Bagus itu Bu. Jadi curhatan kita hari ini apa sudah membuat Bu Nisa berpikir untuk tidak galau lagi ataukah masih ada galau yang tersisa? Alhamdulillah sudah merasa sedikit lega, Bu Retno. Saya sudah tahu mana yang perlu saya perbaiki. Saya harus sudah siap menerima masukan dan teguran. Itu ternyata memang positif untuk saya. Jadi saya harus lebih menjaga sikap untuk bisa menerima masukan dari siapapun dan apapun itu. Alhamdulillah, sepertinya curhatan kita sudah oke ya Bu Nisa. Iya, sudah Bu Retno.
Terima kasih Bu Nisa sudah berbagi dan bercerita kepada saya. Saya pun akhirnya mendapatkan pengalaman dari cerita Bu Nisa tadi. Ya, semoga kita bisa belajar dari masalah ini dan semoga menjadi lebih baik di masa mendatang. Saya juga terima kasih kepada Bu Retno sudah meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya merasa lega, Bu Retno. Sama-sama Bu Nisa, tetap semangat ya. Oke. Assalamualaikum Bu Nisa, bagaimana kabarnya? Salam Bu, baik, saya luar biasa. Bu Nisa, kemarin menghubungi saya ya, katanya hari ini Bu Nisa mau cerita tentang permasalahan yang dialami oleh Bu Nisa. Bagaimana sih ceritanya Bu Nisa dengan cerita Bu Nisa? Ini loh Bu, saya itu memiliki satu murid yang unik di dalam kelas saya. Murid ini sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Namun, ketika saya meminta anak-anak untuk menulis 2 hingga 3 kata kerja saja, mereka enggan untuk melakukannya dan selalu berkeluh kesah karena tidak mau menulis. Oh, jadi yang diharapkan Bu Nisa hari ini kita dapat menemukan solusi dari masalah murid Bu Nisa ya. Sebelumnya, apakah Bu Nisa sudah mengidentifikasi karakter dan minat belajar murid yang ada di kelas Bu Nisa? Sudah Bu, pada saat itu saya sudah mengidentifikasi karakter bahkan minat belajar murid saya serta kemampuan mereka di dalam kelas. Saya pun juga sudah melakukan variasi dan inovasi dalam setiap pembelajaran yang saya berikan. Iya, padahal Bu Nita sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran, bukan? Iya, saya pun juga sudah menggunakan media kartu huruf untuk merangkai suku kata, untuk menarik minat anak didik saya agar tertarik memindahkan media kartu huruf tersebut ke buku tulis anak. Iya, Bu Nita, itu sudah luar biasa, bagus sekali. Iya Bu, saya mencoba memanfaatkan media kartu tersebut untuk memudahkan anak-anak dan menumbuhkan minatnya dalam menulis. Ya, bagus sekali Bu Nita sudah menyampaikan permasalahan yang dialami oleh murid Bu Nita. Semangat Bu Nita ya. Terima kasih ya Bu Nisa sudah meluangkan waktunya untuk saya curhat pada hari ini. Saya terbantu dengan obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Nita. Semangat. Baik Bu.